masih bersama kami. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan mahasiswa yang sudah hadir bersama kami. Silakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Akbar Karunia Hirsyaputra, berasal dari Politeknik APP Jakarta. Saya izin bertanya kepada Pak Kurnia, sebagai Deputi 3 Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, saat ini opini publik di media sosial bisa berkembang dengan cepat. Ketika muncul kritik atau persepsi negatif terhadap suatu kebijakan pemerintah, bagaimana para pemerintah meresponsnya agar masyarakat tetap mendapatkan informasi yang benar? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, Mbak Fir, kebebasan berpendapat itu dijamin oleh konstitusi. Dan kebebasan berpendapat itu bisa dilakukan dengan aksi demonstrasi, bisa dilakukan melalui suara, bisa dilakukan dengan jempol, melalui kanal-kanal media sosial. Dan itu juga sejalan dengan pemaknaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Mbak Fir. Ini sedikit teknis hukum. Di dalam KUHP itu tercantum, saya rasa untuk pertama kali, ada frasa demokrasi. Kebebasan berpendapat boleh mengkritik segala kebijakan pemerintah, boleh mengkritik presiden, boleh mengkritik wakil presiden, dan tentu pemerintah akan sangat mengapresiasi ketika kritik itu bisa dijelaskan secara lebih lanjut. Sehingga kami punya bahan untuk melakukan evaluasi. Itu pertama, Mbak Fir. Kemudian yang kedua, ini penting, Mbak Fir. Tadi Bang Nursi atau Bang Hensar sempat menyinggung ada beberapa bangunan yang membangun pagar-pagar. Dan seolah-olah ingin menciptakan kesan ada potensi kerusuhan ke depan. Dalam forum ini, Mbak Fir, saya ingin tegaskan bahwa ke depan yang paling penting adalah persatuan. Tidak ada yang mengharapkan kerusuhan dan silahkan menyampaikan pendapat itu. Tidak pernah ada niat untuk membungkam demokrasi, tidak pernah ada niat untuk membonsai suara-suara masyarakat. Jadi sebagaimana disampaikan oleh banyak perwakilan pemerintah pusat, pemerintah dan daerah, kondisi Indonesia, kondisi Jakarta aman. Tentu kita berharap kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah menghadirkan program yang mudah-mudahan bisa dirasakan oleh masyarakat, masyarakat tidak puas silahkan sampaikan kepada pemerintah, namun catatannya jangan sampai merugikan hak-hak masyarakat yang lain. Itu. Baik, itu dia tadi Mas Kurnia menyinggung ya, karena ini juga ramai dibicarakan di sosial media. Bagaimana ada potongan-potongan aksi demonstrasi mahasiswa, kemudian diberikan narasi yang tidak sesuai dan menimbulkan kekhawatiran. Penekanan sekali lagi, upaya dari pemerintah untuk mencegah hoax seperti ini. Mahasiswa yang turun ke jalan, saya penuh dengan keyakinan mereka ingin menyalurkan pendapatnya. Dan pemerintah amat sangat menghormati hak-hak mereka. Tugas pemerintah apa, Mbak Fir? Tugas pemerintah dua. Satu, mendengar demonstrasi mahasiswa. Kemudian yang kedua, menjaga keamanan. Agar keamanan orang-orang yang memberikan kritik itu tetap terjaga dan agar hak-hak masyarakat lain juga tetap terjaga. Karena tidak ada yang mengharapkan kita beberapa hari jelang kemerdekaan Republik Indonesia, saya rasa ada banyak refleksi penting di internal pemerintah dan proyeksi yang ingin disampaikan oleh Presiden saat pidato kenegaraan mendatang pertengahan Agustus nanti. Oke, baik Mas Kurnia, terima kasih. Waktu kita terbatas, saya masuk ke closing statement masing-masing dari narasumber. Di ujung dulu. Nah, silakan closing statement ya. Kita melihat bagaimana kemudian diskusi hari ini, persepsi publik ke depan dan bagaimana program pemerintah ke depan masih banyak yang harus dijalankan. Ya, saya melanjutkan saja sekaligus closing. Ya, kita harus menyambut hari kemerdekaan ini dengan riang gembira. Dan kami minta kepada pemerintah agar video-video hoax, disinformasi, provokasi agar kemudian di take down saja agar tidak mengganggu suasana kita menyambut hari kemerdekaan. Sembari kemudian meyakinkan kepada publik bahwa jaminan atas hak dan kebebasan berekspresi itu adalah sesuatu yang memang dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh presiden. Yang kedua adalah tidak ada negara, tidak ada presiden yang menginginkan rakyatnya hidup susah. Nah, cuma memang mungkin waktu saja yang terus kemudian kemampuan negara itu yang kemudian membatasi kita. Tetapi kemudian kita tentu telah mengambil pilihan-pilihan yang kami rasa
itu baik untuk rakyat saat ini dan ke depan. Dan mudah-mudahan apa yang kemudian disampaikan oleh SMRC melalui temuannya itu kita bisa jadikan semacam trigger buat kita semuanya agar pemerintahan ini kebijakan-kebijakannya, performan dari presiden, performan kami di DPR dan semuanya bisa lebih baik agar kemudian rakyat bisa mengapresiasi atas apa yang kita kerjakan. Baik, terima kasih Mas Ahmad. Bang, closing statement. Kalau kita ingin mencegah 98, maka yang diperbaiki 3 hal. Yang pertama, public trust. Gambaran dari apa yang disampaikan oleh paling tidak oleh indikator dan SMRC, dia menggambarkan menurunnya public trust. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua, ketika public distrust naik, dia pasti diikuti dengan public disorder. Social distrust akan diikuti dengan social disorder. Karena itu muncul yang ketiga, social disobedient, political disobedient. Apa indikatornya? Mari kita tunda bayar pajak, karena pajak kita dikorup. Itu political disobedient. Gambaran ketiga ini menggambarkan indikator adanya krisis multidimensi. Maka pertanyaannya, ini disebabkan oleh aktor atau disebabkan oleh sistem? Saya berpendapat dua-duanya. Dia sistemnya salah, gitu ya. Karena terjadi penghimpunan kekuasaan baik politik maupun ekonomi di satu sisi. Aktornya kemudian merasa dalam posisi dia tidak punya tadi yang kita sebut sebagai yang disebut tadi, sense-nya tidak ketemu, rasanya tidak ketemu. Oke. Anda bayangkan hutang luar singkat, negeri. waktu kita terbatas. Oke, hutang luar negeri yang sudah demikian tinggi, tapi Anda tetap bermewah-mewah. Itu problem besar. Itu menyangkut etik, itu menyangkut moral. Dan itu Anda mesti perbaiki perilaku moral dan perilaku politik Anda. Saya kira begitu. Oke, baik. Terima kasih, Bang. Saya ingin mempertegas bahwa yakinlah pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo terus bekerja secara bersungguh-sungguh, dan tentu ini juga yang menjadi harapan kita bersama agar negara terus hadir menjangkau semua lapisan masyarakat, terutama program-program yang dianggap hari ini program-program strategis. Dan kalau kita lihat tadi banyak sekali program-program yang tentu kemanfaatannya sangat dirasakan oleh masyarakat kita sampai ke semua lapisan, dan itu juga menjadi penekanan dari kami Partai Gerindra bahwa kami terus mengawal program Presiden Prabowo, dan insya Allah semua yang direncanakan oleh pemerintah bahwa memang butuh waktu, tentu kan hari ini dilaksanakan tentu tidak langsung dituai misalnya besok lusa atau bulan depan, karena butuh juga proses yang tentu prosesnya tidak singkat. Dan tapi bagi kami adalah bahwa Pak Prabowo dengan gaya yang seperti itu ingin menampilkan apa adanya, tapi yang paling penting adalah bahwa semua tujuan programnya itu bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat kita tanpa terkecuali. Baik, terima kasih Bang Batra. Closing statement ya. Oh ya, saya meneruskan tadi apa yang saya katakan bahwa pemerintah harus menggunakan rasa dalam menghadapi kondisi saat ini. Maka letakkanlah tubuh pemerintah di tengah-tengah rakyat. Yang saya khawatirkan adalah tidak ada keinginan dari pemerintah untuk meletakkan tubuhnya di masyarakat untuk merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Yang akhirnya mereka tidak berani bicara tentang apa yang telah mereka lakukan dan apa yang masyarakat rasakan kepada presiden. Kalau kita lihat hari ini, khawatir kita tidak melihat ada menteri-menteri yang secara berkala menyampaikan program-programnya ke masyarakat. Pak Bahlil, apa programnya? banyak. Dia sampaikan terus progres pencapaian investasi. Apa? Coba kita dengarkan sekarang. Apa program? Nah, lanjut aja Bang, abang kan close. Enggak, silakan. Anda kan sudah potong. Satu misalnya program listrik dusun. Ya. Atau itu. Kedua, investasi peningkatan kapasitas minyak. Pemadaman bergilir sudah terjadi. Minyak. Terus kemudian memastikan arahan presiden bahwa listrik subsidi, gas subsidi tidak naik, minyak subsidi tidak naik. Tapi kenapa tidak pernah dijelaskan tentang pemadaman bergilir misalnya? Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat terhadap pemadaman bergilir? Dampak ekonomi apa yang dirasakan oleh masyarakat bila ada pemadaman bergilir? Hal itu tidak pernah dikatakan. Oke, dipersingkat Sudah Bang. pernah dijelaskan. Jadi maksud saya adalah jangan sampai kemudian masyarakat memahaminya bahwa menteri-menterinya Pak Prabowo takut kehilangan jabatan karena tidak berani bicara ke masyarakat karena takut blunder.
kita memahami betul Pak Prabowo tidak suka kegaduhan, maka menteri-menterinya lebih memilih untuk berdiam diri, menyerahkan masalah-masalah itu kepada Pak Prabowo, Presiden. Baik. kepada Presiden. Menurut saya itu rasa yang gagal dirasakan oleh pejabat gara-gara ketakutan kehilangan jabatan. Baik. Terima kasih. Ada yang berani mengatakan bahwa menteri-menteri Pak Prabowo nggak berani, tidak takut kehilangan jabatan hari ini? Saya rasa tidak. Oke, baik. Terima kasih. Waktu kita habis. Silakan. Iya, berkenaan dengan tema diskusi hari ini tentang survei, berapapun angka survei yang dihasilkan, misalnya penurunan angka survei dari SMRC, kami terima itu, tentu terima dengan tangan terbuka, sembari juga melihat lebih lanjut dalam aspek-aspek detail tadi apa yang kira-kira pemerintah kurang performanya kepada masyarakat. Kalaupun ada survei yang 80%, 90% yang tidak dilakukan oleh pemerintah adalah pemerintah tidak jumawa dengan survei itu. Namun concern ke depan adalah banyak hal yang memang saat ini sedang dikerjakan. Aspek pendidikan, tadi ada sekolah rakyat, keterpenuhan gizi anak, kesehatan, pemenuhan lapangan kerja, dan lain sebagainya. Seluruh program itu sedang diupayakan mencapai target oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan sekali lagi Mbak Fira, yang ingin saya tegaskan adalah bahwa ke depan akan banyak sekali capaian-capaian pemerintah yang akan terus kami komunikasikan. Di Badan Komunikasi Pemerintah, Mbak Fira, setiap pekan kita selalu mengundang menteri-menteri terkait untuk datang ke kantor Badan Komunikasi Pemerintah menyampaikan apa capaian progres dari program-program flagship dari Presiden. Tadi pagi ada Pak Menteri Dalam Negeri yang menyampaikan bagaimana kinerja dari Satgas RR, Rehabilitasi Rekonstruksi di Aceh. Komunikasi itu terus pemerintah akan lakukan karena pemerintah meyakini bahwa pemerintahan yang baik tentu juga tercermin dari komunikasi yang baik. Dan itu sedang dikerjakan salah satunya oleh Badan Komunikasi Pemerintah. Baik, terima kasih Mas Kurnia. Mas Denny, menutup. Oke, di era modern sekarang, survei opini publik itu bisa menjadi salah satu pilar demokrasi yang penting. Dan oleh karenanya kita bisa tahu bagaimana sikap, opini publik tanpa harus menunggu pemilu setiap 5 tahun sekali. Apakah mereka puas atau tidak puas dengan pemerintahan. Dan karena itu survei seharusnya direspon secara positif oleh siapapun, publik maupun terutama oleh pemerintah. Dan approval rating yang tadi saya sampaikan yang menurun dalam 9 bulan terakhir secara drastis itu kan juga tidak datang dari ruang hampa, tidak berdiri sendiri, dia ada penjelasan-penjelasannya, ada faktor ekonomi, politik, dan hukum. Mungkin saya bisa memahami ada keinginan untuk memburu secara lebih detail. Ekonomi dalam hal apa, politik dalam hal apa, hukum dalam hal apa, gitu ya. Dan itu sebetulnya pemerintah punya instrumen yang sangat detail untuk bisa melengkapi itu. Sebagai contoh saja untuk bidang ekonomi misalnya kita bisa lihat paralelnya temuan ini dengan indeks harga saham gabungan yang menurun dari 8 ribuan menjadi 6 ribuan di akhir survei, kemudian kurs dolar, itu semua menjelaskan bahwa survei ini memiliki validitas eksternal dan bagaimana memperbaiki ekonomi susah atau mudahnya itu setara dengan bagaimana memperbaiki atau meningkatkan kurs dolar, bagaimana meningkatkan IHSG, itu bagian dari bagian teknokratis yang harusnya bisa didiskusikan oleh para ahli. Oke, baik. Terima kasih semuanya narasumber malam hari ini. Saya tutup, survei hanyalah potret dari satu waktu, namun dibalik setiap angka ada harapan yang menunggu jawaban. Sebab pada akhirnya yang diingat oleh publik bukan seberapa tinggi tingkat kepuasan, melainkan seberapa besar pemerintah mampu menghadirkan perubahan. Saya Elvira Karunisa, kita jumpa lagi pekan depan. Selamat malam.